Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Gunung Sindur, Bapak Yonal Herdian SPDMM, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Kependidikan sekalian, Bapak Ibu Guru yang bisa hadir pada kesempatan hari ini. Puji syukur kepada Allah pada hari yang baik ini, di pagi yang cukup suasana menyejukkan hati, kita bisa berkumpul. Tadi sudah diawali dengan doa bersama, mudah-mudahan keberkahan selalu dicurahkan kepada kita semua, khususnya dan juga umumnya untuk warga SMK Negeri 1 Gunung Sindur. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kehadirannya, berkenan hadir pada acara diseminasi dalam bentuk aksi nyata program pendidikan guru penggerak yang kemarin saya ikuti di mulai bulan Oktober November, kemudian sekarang lagi libur dan akan diawali lagi minggu depan. Kemudian ada tugas terakhir di modul 1, yaitu dalam bentuk aksi nyata, yaitu berbagi praktik baik. Di modul 1 itu kemarin sudah dipelajari ada 4 modul, dan modul terakhir, modul 1.4, ini membahas mengenai budaya positif. Nah, ini yang harus saya bagikan kepada Bapak Ibu Guru yang mudah-mudahan nanti bisa dipraktikkan, terutama di lingkungan SMK Negeri 1 Gunung Sindur, di mana budaya positif ini lebih kepada perubahan paradigma pemikiran kita dari yang selama ini sekolah dimanapun pasti selalu punya yang namanya aturan, punya yang namanya tata tertib. Tetapi di satu sisi tata tertib dan peraturan itu malah menjadi momok bagi siswa itu sendiri. Nah, maka ada sebuah perubahan yang harus kita lakukan, bukan lagi kalimat peraturan tata tertib yang kita tonjolkan kepada siswa, tetapi lebih mendekati kepada budaya positif itu sendiri. Apa yang ada di sekolah kita itu harus menjadi dasar yang harus dilaksanakan oleh semuanya, yang didasari dari kesepakatan bersama. Selama ini yang namanya aturan selalu produk dari sekolah, selalu produk dari Bapak Ibu Guru. Tetapi kalau yang namanya budaya positif itu adalah produk bersama yang disepakati bersama oleh guru dan siswa, sehingga merasa punya tanggung jawab, ini buatan saya, maka saya harus menghargai itu. Ya, mari kita awali dengan ini dulu. Kita renungkan sejenak. Di kita punya suatu program yang namanya GDS, Gerakan Disiplin Sekolah. Tujuannya apa sih? Ekspektasi kita, harapan kita adalah siswa dan guru mengikuti aturan yang dibuat oleh sekolah. Itu pasti keinginan kita semua. Tetapi bagaimana realitanya? Masih banyak siswa yang melanggar aturan. Bahkan satu siswa bisa beberapa kali melanggar aturan. Dengan sanksi yang ada tidak membuat itu jerak. Yang kedua, ada program dari pemerintah Sekolah Ramah Anak, dengan tujuan adalah anak merasa nyaman dan aman selama berada di sekolah. Tetapi buktinya masih ada dan masih banyak, dan mungkin mayoritas anak merindukan tanggal merah dibandingkan dengan tanggal hitam. Betul ya? Mungkin bukan siswa saja, ya. Setiap buka bulan ganti kalender yang dicari tanggal merah dulu pasti. Ya. Ya. Yang ketiga, proses pembelajaran di sekolah, di kelas. Pasti kita nih Bapak Ibu Guru idealnya adalah semua anak patuh kepada kita. Kata kita A, anak ikut A. Kata kita B, anak ikut B. Anak harus lulus semuanya. KKM-nya 70 harus mencapai semuanya. Soal yang diberikan semuanya sama. Inginan kita seperti itu, tapi kenyataannya bagaimana? Mungkin masih ada siswa yang lebih senang tidak ada gurunya. Ya. Nah, ini pertanyaannya kan, apanya yang salah? Apakah siswa yang salah? Kita bisa nggak menyalahkan siswa? Jangan. Belum tentu siswa yang salah. Anak datang terlambat, kita langsung menjudge, kamu ini punten yang sekolah di depan, kamu lagi yang terlambat, misalkan.
Nanti ada di materi terakhir tuh mengenai hal itu. Jujur ya, di sini apa yang akan saya sampaikan pasti hampir semuanya menyinggung kita semua. Ya. Maka dari sini mari kita coba tadi merubah aturan yang ada di sekolah ini menjadi budaya positif. Ya, dari mana berangkatnya? Itu yang akan saya bahas dengan beberapa topik yang sudah disiapkan. Pertama, nanti dilatar belakangi oleh filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Ini mudah-mudahan bisa merubah kebiasaan kita dalam rangka memperlakukan anak-anak atau peserta didik yang ada di lingkungan kita. Yang pertama mengenai latar belakang kenapa sih ada guru penggerak? Kenapa sih kita sekarang melaksanakan kurikulum merdeka? Ternyata para pemikir yang mengambil kebijakan itu baru melek sekarang. Setelah beberapa puluh tahun ganti kurikulum kita dari tahun 64, 70, 84, 94, KBK, kemudian KTSP, terakhir 2013, dan sekarang terakhir kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini ternyata bukan diambil dari hasil misalkan studi banding ke Amerika, studi banding ke mana? Yang negara paling bagus di Eropa itu? Finlandia. Kurikulum merdeka justru diambil dari leluhur bangsa Indonesia, yaitu seorang Ki Hajar Dewantara. Pemikiran beliaulah yang menjadi dasar utama perubahan kurikulum yang sekarang kita pakai dengan menggunakan kalimatnya kurikulum merdeka. Ya, siapa Ki Hajar Dewantara? Kita tahu sendirilah. Beliau adalah seorang bapak pendidikan nasional yang selalu kita peringati setiap tanggal 2 Mei. Ya, beliau adalah disebut Tritunggal Perjuangan. Beliau adalah awalnya, kalau guru sejarah pasti tahu, beliau adalah seorang wartawan dulunya itu. Seorang wartawan yang selalu mengkritisi pemerintahan Belanda yang menjajah waktu itu, sehingga dengan kritisnya beliau sering beberapa kali, 2 kali atau 3 kali gitu diasingkan ke Belanda, di penjara tapi diasingkan ke Belanda. Tetapi beliau pada saat diasingkan justru itulah dijadikan kesempatan dia untuk belajar bagaimana pendidikan di Eropa, bagaimana khususnya di Belanda waktu itu. Dia mengarang buku dan sebagainya. Selama di penjara itu dia terus nyari informasi-informasi selama diasingkan di sana itu, sehingga pulang ke Indonesia dia punya pemikiran bagaimana cara untuk membangun atau pendidikan Indonesia itu supaya meningkat, supaya tidak lagi ada di bawah bayang-bayangnya Belanda pada waktu itu. Dia adalah awalnya dari seorang wartawan, kemudian jadi seorang politikus, kemudian dia juga sebagai guru, dan dia orang yang selalu mengagung-agungkan kebudayaan nasional. Maka disebut, dia itu punya julukannya ada Tritunggal Perjuangan Bangsa Indonesia yang dijalankan oleh Ki Hajar Dewantara ini. Nah, pemikiran beliau apa yang terkait dengan budaya positif ini adalah beliau punya pemikiran tentang kebudayaan, tentang pendidikan, dan juga di sana pengajaran. Ini 3 hal yang berbeda, tetapi menjadi satu kesatuan yang utuh. Ya, di antara kebudayaan, di dalam kebudayaan itu ada yang namanya pendidikan. Di dalam pendidikan itu ada yang namanya pengajaran. Beda antara pengajaran dengan pendidikan. Ya, kalau kita selama ini menyamakan persepsi itu, menyamakan pengertian itu, ini adalah suatu pengertian yang sangat berbeda menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, kita kupas satu-satu. Menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan itu adalah buah budi manusia yang terdiri dari lahir dan batin, hasil perjuangan manusia itu sendiri terhadap 2 pengaruh yang kuat, yaitu alam dan zaman. Beliau menuturkan, manusia tidak akan terlepas dari 2 kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu di mana dia dilahirkan, di mana dia tumbuh kembang, itulah kodrat alam. Seperti kita orang Indonesia, kita tidak akan terlepas dari budaya Indonesia karena kita adalah orang Indonesia. Tetapi di balik kodrat alam itu
Ada kodrat zaman yang harus kita ikuti. Sekarang muncul teknologi. Kita harus menjadi orang yang tahu teknologi tetapi tidak menyampingkan yang namanya budaya kita sendiri. Maka muncul budaya kearifan lokal, seperti itu kan? Ya, sekarang di kurikulum Merdeka muncul P5. Di sana menyebutkan kebinekaan tunggal ika. Artinya, setinggi apapun, secanggih apapun teknologi, tetap kita adalah sebagai manusia yang dilahirkan di Indonesia yang harus menjunjung tinggi budaya Indonesia. Ya, makanya dia tidak melepaskan ini. Maka dalam menuntun anak dalam proses pendidikan itu jangan dilepaskan, kata beliau, dari dua kodrat ini, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kemudian kebudayaan itu memelihara dan memajukan hidup manusia ke arah keadaban. Ya, adab, punya karakter. Orang Indonesia punya karakter, santun misalkan itu ya. Kalau di Sunda handap asor, someah gitu, itu harus diikuti karena itu budaya kita. Ya, maka kita akan punya adab. Indonesia punya ciri khas di luar. Orang Indonesia itu terkenal dengan sopan santunnya. Berarti itu kebudayaan Indonesia. Coba kalau kita tidak mempelajari itu, tidak menanamkan itu kepada anak sejak dini, bahaya, bisa luntur, gitu kan? Maka beliau orang yang selalu menggandengkan antara pendidikan dan kebudayaan itu dua hal yang tidak terpisahkan. Nah, kemudian berikutnya kegiatan-kegiatan yang kurang sesuai seperti muja ini menyebabkan begunya kebudayaan. Kemudian isolasi kebudayaan menyebabkan kemunduran dan matinya kebudayaan. Jadi kalau misalkan budaya kita tidak dilestarikan, ya maka laun-laun pasti lama-lama pasti hilang. Lama-lama pasti itu akan mati budaya yang ada di tempat kita, tentunya di Indonesia ini. Nah, kemudian yang terakhir, kebudayaan harus kemajuan kebudayaan harus berupa lanjutan langsung dari kebudayaan itu sendiri secara kontinuitas, kemudian menuju ke arah kesatuan kebudayaan, konvergensi, kesatuan, kemudian mempunyai sifat kepribadian di dalam lingkungan kemanusiaan dunia. Jadi walaupun kita berada di lingkungan global yang besar, tetap ciri khas kebudayaan itu tidak boleh hilang, tidak boleh pudar. Walaupun kita sekarang Indonesia budaya global sekarang kita sudah bisa menerima budaya dari manapun, tetapi ciri yang ketiga ini, sifat kepribadian Indonesia sendiri itu tidak boleh hilang. Maka beliau menyebutkan kalau kita menjaga tiga hal ini, maka kebudayaan tetap akan maju, budaya Indonesia tetap akan bisa dipertahankan. Nah, mengenai pendidikan, beliau menyampaikan pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Jadi budaya itu bisa dilestarikan melalui pendidikan. Benihnya itu disemai melalui pendidikan. Kemudian, pendidikan ada daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti. Nomor satunya bukan pengetahuan, nomor satunya bukan intelektual, nomor satunya adalah budi pekerti. Nomor duanya baru mengenai pikiran, pengetahuan, intelektual dan jasmani anak-anak. Ya, jadi kalau dilihat di sini urutannya itu harus karakter dulu, pengetahuan, yang terakhir baru badannya. Itu pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui pengertian dari pendidikan. Kemudian yang terakhir, pendidikan nasional, ini pengertian oleh beliau secara keseluruhan adalah pendidikan yang berdasarkan garis-garis bangsanya, kultural nasional yang ditujukan untuk keperluan kehidupan yang dapat mengangkat derajat negeri dan rakyatnya. Ini secara umum. Jadi secara umum pendidikan nasional itu harus mengangkat derajat bangsa dan negara. Melalui apa? Tadi, melalui pendidikan yang memajukan budi pekerti, yang memajukan intelektual, yang menjaga jasmani atau badan daripada anak-anaknya. Dan diawali dengan tadi selalu bahwa pendidikan itu adalah untuk menanamkan nilai-nilai luhur melalui penanaman benih-benih kebudayaan. Ini arti pada pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ada sebuah perspektif ekologis yang menyampurkan antara natur dengan nur. Apa itu dibacanya nih guru bahasa Inggris nih? Artinya apa? Kalau natur itu kan alam, natur menuntun, ya, menuntun, mengawal. Jadi ada satu kesatuan. Ki Hajar Dewantara menyebutkan pendidikan itu ibarat petani
Apabila seorang petani menanam padi, maka pasti tumbuhnya akan menjadi padi dan hasilnya pun juga tetap padi. Tapi pendidikan itu menjadikan bagaimana padi itu bisa menghasilkan padi yang paling berkualitas. Maka seorang guru itu hanya bisa menuntun anak untuk mencapai kodratnya. Contoh kecil, Pak Aryu benihnya jadi guru. Oleh gurunya dulu, dia dipaksa menjadi montir. Masukin ke STM, masukin jurusan otomotif. Karena dia kodratnya sebagai guru, maka jadilah guru. Kalau kita paksakan, kalau di sini ibaratkan, kalau kita paksakan padi menjadi jagung, nggak akan mungkin sampai kapanpun, kan? Ini kan gitu kan? Lihat, kalimatnya seperti ini. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, namun kita tidak dapat menjadikan kodrat dia sebagai padi. Padi akan tetap jadi padi. Tetapi guru itu bagaimana caranya? Tanahnya jadi bagus, dipupuk, dipelihara, airnya cukup, sinar mataharinya cukup, sehingga padinya tumbuh besar, kemudian padinya berkualitas. Jadi guru itu bukan menjudge, bukan menentukan kamu harus jadi ini, enggak. Kita tugasnya sebagai penuntun yang kodratnya sudah ada di dalam diri masing-masing. Terus gimana cara ngajarnya? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Makanya ada di dalam kurikulum Merdeka ada diagnostik dulu, asesmen diagnostik, menentukan bakat minat anak itu kemana sih. Kita tidak serta-merta harus menyamaratakan anak harus bisa A semuanya. Itu tidak mungkin. Repot. Ya, lihat petani, ya kalau dia pengen padinya jadi tumbuh bagus, harus ngasih pupuk, airnya diperhatikan, airnya kurang jelek, airnya berlebih jelek. Tanya si Uwa di kampung, kalau airnya caah, koneng paren lagi nyawanya, gitu kan? Harus sesuai, gitu kan? Pada saat padinya udah keluar, sudah mekar, airnya harus diatur lagi. Nggak boleh airnya berlebihan. Itu seorang petani. Nah, guru pun itu adalah ibarat petani. Ini contoh yang kedua, masih berkaitan dengan tadi, antara kodrat alam dengan kita menuntun. Ini jagung juga sama. Kalau tadi adalah hal yang bagusnya, ini yang jeleknya. Ibaratkan sebuah benih jagung yang bagus sekalipun, kita tanam di tempat yang kurang bagus. Kalau bahasa Sunda mah curlawur gitu ya. Apa curlawur itu? Dibiarkan begitu saja. Apakah bisa tumbuh dengan baik? Tidak. Tetapi benih yang kurang bagus, tapi kita tanam di tanah yang gembur, kita siram, kita kasih pupuk, insya Allah dia akan menjadi tumbuh dan akan menghasilkan jagung yang bagus. Jagung ini diibaratkan dengan siswa yang masuk ke sekolah kita. Siswa yang masuk ke sekolah kita nggak mungkin sama semuanya, beragam. Ada yang pinter, ada yang kurang, ada yang mungkin ya segitu adanya. Tetapi dia bisa menjadi tumbuh bagus di sini, berarti bukan tergantung anaknya, tergantung lingkungan di sini. Bagaimana kita mengelola lingkungan sekolah supaya anak bisa menjadi tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Yang asalnya jagung menjadi jagung yang bagus, yang asalnya padi ya jadi padi yang bagus. Jadi kesalahan kita banyak. Kesalahan kita yang pertama tadi, selalu menyamaratakan kemampuan anak. Kita menggunakan media yang sama kepada anak. Bahkan terakhir, kita selalu menilai anak dengan alat ukur yang sama. Itu kesalahan kita sampai saat ini yang selalu kita laksanakan. Ya. Ada lagi teori konvergentif. Ini teori penggabungan kesatuan. Kalau di sini diibaratkan, beliau menyebutkan anak lahir itu sebagai selai kertas yang sudah ada tulisannya, tetapi semua tulisan itu suram atau belum jelas. Bukan suram gak jelas ya, bukan suram jelek, tapi belum jelas, masih samar-samar. Tugas guru adalah menebalkan tulisan-tulisan itu. Tulisan di situ apa isinya?
Di situ adalah semua karakter, semua watak, kepribadian anak semua ada. Manusia lahir dengan sifat bagusnya, manusia lahir dengan sifat jeleknya. Guru adalah tugasnya mempertebal mana yang akan kita pertebal terhadap siswa tersebut. Apakah yang bagusnya, apakah kedua-duanya, atau yang jeleknya. Ya, kita terkenal misalkan si Ustadz Akin sangat alim. Apakah dia tidak punya hawa nafsu? Punya. Si Ustadz Akin penurut. Apakah dia punya sifat pembangkang? Punya. Yang punya dasar adalah bagaimana kita mengendalikannya. Manusia itu selalu kan ada plus minusnya, ada positif negatifnya, ada di dalam diri kita itu. Tidak akan bisa kita pungkiri. Tetapi tugas guru tadi menebalkan yang suram itu mana yang akan kita tebalkan. Apakah sifat baiknya ataupun sifat jeleknya. Kalau sifat baiknya yang akan kita tebalkan, sifat buruk itu bukan tidak ada. Kalau dulu kayak pemikiran siapa tuh yang punya IQ tertinggi di dunia itu? Einstein. Pada saat gurunya menyebutkan Tuhan itu tidak ada. Kalau Tuhan ada, berarti tidak ada kejahatan di dalam dunia. Jelas itu. Tuhan itu tidak ada. Kenapa? Buktinya kejahatan ada. Gak mungkin Tuhan menciptakan kejahatan. Einstein kan protes. Dalam ilmu fisika, ada nggak itu yang namanya gelap? Kata gurunya ada. Gelap itu ada. Buktinya kalau malam gelap. Kata Einstein, gelap itu sesungguhnya tidak ada. Karena gelap itu ada karena tidak adanya cahaya. Gitu kan? Ya, betul kan? Iya. Coba tengah malam gelap gulita kita bawa senter, terang kan? Jadi gelap itu tidak ada sebetulnya. Gelap itu ada karena tidak adanya cahaya. Sama tadi dalam diri kita, yang jelek dalam diri kita itu ada. Cuman kalau yang bagus yang kita tonjolkan, maka sikap jelek itulah akan bukan terkubur, tertutup dengan sendirinya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tugas kita ini berat sebetulnya, ya. Tapi harus kita jalani karena memang ini tugas kita. Ini adalah mengenai teori konvergentif. Jadi pendidikan itu hanya tuntunan, ya. Nih, pendidikan hanya tuntunan di dalam hidup tumbuh kembangnya anak. Jadi bagaimanapun juga kita ini hanya bisa menuntun, bukan menentukan. Yang menentukan adalah anak. Nanti ada di dalam teori kontrol ada. Siapa sih sebetulnya yang punya kendali itu? Ya, kita lanjutkan. Ini mengenai pendidikan. Oke. Nah, dalam pendidikan juga ada ini selalu kita gaung-gaungkan pemikiran Gajah Dewantara ya. Tutwuri Handayani, Ing Madya Mangunkarso, dan Ingarso Sungtulodo. 3 hal yang harus kita terapkan kita sebagai guru. Di belakang kita harus bisa mendorong anak kepada lebih baik. Di tengah-tengah kita harus bisa membuat anak itu menjadi seolah-olah dia betul-betul produktif, kreatif. Di depan harus kita bisa menuntun mereka. Ini 3 pokok yang harus kita selalu jalankan kepada anak pada saat proses pendidikan. Kemudian asas yang dulu beliau sampaikan pada saat beliau pulang dari Belanda, kan beliau membuat sekolah ya di Yogyakarta. Nama sekolahnya adalah Taman Siswa. Ya pasti Bapak Ibu tahu. Taman Siswa itu taman belajar, taman siswa seolah-olah sekolah itu bukan tempat belajar tapi tempat bermain. Tempat yang mengasihkan. Bebas dari segala ikatan. Dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak namun untuk berhamba kepada sang anak. Baca yang terakhir. Berhamba kepada sang anak. Jadi bukan guru yang harus terus dituruti oleh siswa, tetapi kita yang harus mengedepankan seperti kita kepada anak di rumah sendiri, ya anak kita. Apapun yang anak inginkan selama itu baik, dengan proses lah ya. Artinya dengan proses tetap kita tuntun. Di sekolah pun seperti itu. Nah, ini yang menjadi dasar kurikulum merdeka ini Bapak Ibu kalau dipahami. Berikanlah kemerdekaan dan kebebasan kepada anak-anak kita. Bukan kemerdekaan yang leluasa, tetapi terbatas oleh tuntunan kodrat alam tadi dan ke arah kebudayaan. Ya, inilah yang menjadi dasar kurikulum mereka itu ini. Pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Ini tentang pendidikan.
Nah ini menyambung teori yang tadi. Kalau menurut Froebel, pendidikan itu adalah permainan anak-anak. Kalau menurut Montessori, pendidikan itu adalah harus mementingkan pelajaran panca indera. Ya. Nah, oleh Ki Hajar Dewantara digabungkan menjadi teori taman siswa, bahwa pendidikan itu harus menyatukan pelajaran panca indera dan permainan anak. Digabungkan antara dua teori yang awal, digabungkan oleh Ki Hajar Dewantara, maka muncullah taman siswa dengan metodenya ini. Mengedepankan kodrat alam dan kodrat zaman, kemudian metodenya adalah metode Among. Metode Among itu metode tuntunan. Ya, bukan tuntutan. Selama ini yang kita laksanakan adalah modalnya apa? Tuntutan, anak harus A, anak harus B, anak harus C, padahal tidak. Ini seharusnya yang harus kita laksanakan, menuntun anak. Nah, kemudian di dalam pendidikan baru ada proses yang namanya pengajaran. Bagian kecil dari pendidikan itu ada pengajaran. Pengajaran ini adalah bagian dari pendidikan dengan cara tadi, mentransferkan ilmu. Sementara di pendidikan itu lebih luas kan? Ke budi pekertinya, ke intelektualnya, ke jasmaninya. Bagian daripada pendidikan ada pengajaran ini. Bahwa pengajaran di dalamnya adalah ini sini. Memberikan ilmu yang berfaedah terhadap hidup anak, baik lahir maupun batin. Pengajaran pengetahuan adalah sebagian kecil daripada pendidikan. Nah, jadi kebanyakan kita baru di sini. Di proses pengajarannya, pendidikan secara luasnya mungkin banyak yang belum tersentuh. Ya. Oke, ini adalah contoh aja, contoh kritikan Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan Belanda yang terlalu mengedepankan intelektual, di mana intelektual itu selalu biasanya menyampaikan sosial, gitu ya. Nah ini, kemudian dia selalu mengedepankan IQ gitu ya, pengetahuan terus dikedepankan, tapi tanpa memperhatikan sosial dan juga karakternya. Kemudian ini, nah ini, kritikan ini baru didengar di 2000 sekarang ini, di 2022 ini. Kritikan Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan di era kemerdekaan yang selalu, lihat di sini, bentuk-bentuk rumah sekolah, daftar-daftar mata pelajaran, itu selalu terulang tiap hari, tiap triwulan, tiap tahun. Ini kritikan inilah yang baru sekarang didengarkan sehingga berubah jadi kurikulum merdeka. Ini kritikan beliau pada zaman tahun 60-an, gitu ya, baru dilaksanakan oleh Indonesia di sini. Indonesia kemarin mungkin terlalu banyak keluar sehingga tidak memperhatikan orang yang sudah berjuang besar untuk pendidikan Indonesia, yaitu KHD ini. Maka dikembalikan ke sini. Nah ini lihat, kalau Bapak Ibu lihat di sini baca, ini adalah jadi dasar pokok daripada pendidikan di kurikulum merdeka kan? Ya, sifat-sifat pokok. Jadi materinya kan materi yang pilihan gitu kan? Tertentu. Kemudian nih, kesamaan hak kesempatan belajar sesuai dengan keinginan dan bakat masing-masing. Ini juga dasar daripada kurikulum merdeka. Kemudian diferensiasi, ya kan? Ini juga ciri khas dari kurikulum merdeka. Ini pemikiran beliau yang sekarang baru dilaksanakan. Gitu. Mereka mana unggul ya? Nggak tahu lah, begitulah. Mereka larinya ke Finlandia, ke Swiss, ke Amerika, ke Australia. Taunya di Indonesia ada yang lebih mahir, yang cocok dengan orang Indonesia karena beliau orang Indonesia. Ya. Nah ini adalah pembukanya Bapak Ibu. Ini baru pembukanya. Ya, tadi kan ada berapa materi, ini baru pembukanya untuk masuk kepada budaya positif itu ini. Ya. Sabar Pak Aryo ya. Nah, sekarang kita coba bahas bagaimana sih itu disiplin positif. Oke. Pak Ibu, coba yang ada di sebelah kiri saya atau sebelah kanan duduknya, kepalkan tangannya. Seorang aja yang sebelah kanan, yang duduk sebelah kanan, kepalkan tangannya sekuat-kuatnya. Anggap saja di situ lagi memegang mutiara yang harganya 2 miliar. Kemudian orang yang satunya lagi, yang sebelah kiri, gimana caranya supaya tangannya itu terbuka? Coba silakan. So, Pak Andika ngepalin tangan, anggap saja lagi memegang mutiara yang sangat berharga. Pak Aryo bagaimana cara merebutnya? Ayo praktekin.
Ayo praktekin. Ayo praktekin. Praktekin. Oke. Oke. Udah, set. Ada yang berhasil? Nggak ada yang berhasil. Pertanyaannya, ini pertanyaan penting. Kenapa tidak berhasil? Bukan. Apa coba? Karena ingin mendapatkannya dengan cara dipaksa. Padahal kan bisa caranya ngerayu. Ya kan? Memberikan iming-iming, nyogok. Kan segala cara bisa saja. Apa ini hubungannya? Nih. Jadi kita tadi belajar mengontrol, induksi kontrol. Jadi seolah-olah kalau misalkan gini, kalau posisinya guru sebagai pengontrol siswa, kurang lebih seperti itu. Kita memaksakan anak untuk bisa, akhirnya nggak akan bisa. Kenapa? Semakin kita memaksa, dia semakin kuat kan? Iya kan? Semakin dipaksa ya makin kuat. Kemudian, kalau kita mempengaruhi dengan kritik akan membuat orang besar dan menguatkan karakter, semakin kuat dia. Ya. Semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kalau kita menggunakan tadi dengan cara merayu, mempengaruhi dengan yang baik, pasti bisa berhasil. Ya. Kemudian tadi karena kita merasa sebagai guru yang umurnya lebih tinggi, jadi dia seolah-olah punya hak untuk memaksa. Ya kan? Nah, banyak salahnya ya kita tuh ya. Tuh, ternyata. Oke, lanjut. Nah, biasanya kita selama ini menggunakan stimulus respon, betul nggak? Ya kan? Ternyata setelah dikaji, stimulus respon itu gagal. Kayaknya baik, betul kan, kalau kita memberikan sesuatu kepada orang maka akan terbalik. Itu untuk hal tertentu. Tetapi di dalam proses pendidikan, maka ini harus berubah antara stimulus respon menjadi teorinya teori pilihan atau teori kontrol. Contohnya seperti ini. Di dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita ke anak. Tahu nggak? Tetapi kalau kita menggunakannya teori pilihan, maka kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita memberikan pemahaman kepada orang lain sehingga orang lain mau dengan sendirinya mengikuti. Bukan mencoba mengubahnya sendiri oleh kita, tidak. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebuah perilaku memiliki tujuan. Dalam teori pilihan seperti itu. Ya. Contoh yang kecil. Hari ini kita harus hadir di sini semuanya. Tetapi ada salah satu guru dari kita tidak hadir. Menurut kita buruk, salah. Padahal kalau menurut dia itu sebetulnya punya tujuan yang lain. Nah, artinya pada saat ada suatu kesalahan yang terjadi, maka harus kita lihat dulu ininya apa. Jangan langsung menjudge. Kamu terlambat lagi. Pasti ada alasannya. Gitu. Ya. Kemudian, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol Anda sendiri. Ini teori ini yang sering kita pakai. Ini hal yang salah. Ini sekarang yang kita harus coba ke sini. Kenapa? Karena sampai kapanpun tidak ada orang lain yang bisa mengontrol orang lain. Diri kita tidak akan bisa mengontrol orang lain. Selalu hanya orang tersebut yang bisa mengontrol dirinya sendiri.
Ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal, betul kan? Tetapi kalau kita dalam teori kontrol, di situ kita harus menciptakan kolaborasi bersama. Ya. Kalau stimulus respon berpikirnya menang kalah. Kenapa? Saya maksa, dia ngikut, berarti dia yang kalah, saya yang menang. Tetapi kalau kita suatu pilihan tadi memberikan pemahaman, maka berpikirnya bukan menang kalah, tapi menang. Kita menang, dia pun menang. Kenapa? Karena orang tersebut mengikuti kita, dan dia yang mengikuti kita karena pemikirannya sudah satu pemahaman dengan kita, bukan lagi terpaksa mengikuti kita. Jadi win-win solution kalau bahasa kita mah, gitu ya, tidak memaksakan. Itu. Nah, ini teori disiplin positif yang tadi diasaskan kepada teori pilihan yang dikeluarkan oleh Dr. William Glasser. Ada 4 ciri. Pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maka ini akan turun. Makna disiplin itu bukan menjadi suatu paksaan, tapi disiplin itu adalah belajar mengontrol diri kita. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Yang tadi, tujuan itu pasti didasari oleh motivasi. Motivasi dibagi menjadi 2. Ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Ada motivasi dari luar, ada motivasi dari dalam. Biasanya kalau yang dari luar itu selalu, kenapa kamu disiplin? Karena saya tidak mau dihukum. Kenapa kamu selalu berusaha jadi ranking 1? Supaya dapat hadiah dari guru, supaya dapat penghargaan dari sekolah. Itu motivasi dari luar. Tetapi kalau motivasinya punya dari diri dalam pribadi atau motivasi intrinsik, pertama dia harus menghargai dirinya sendiri. Tujuannya itu. Tujuannya adalah, kenapa kamu melakukan ini? Karena saya menghargai diri saya sendiri. Saya adalah seorang siswa, saya harus belajar. Menghargai profesinya dia sendiri gitu. Statusnya dia itu dihargai. Kemudian dia memahami kebajikan universal. Kebajikan universal itu kebajikan yang sifatnya umum. Kemudian yang ketiga, ini dicantumkan dalam yang namanya keyakinan kelas. Nanti apa itu keyakinan kelas? Kita nanti akan ada di materi berikutnya. Jadi bukan lagi aturan yang kita buat, tapi kita buatnya adalah keyakinan kelas. Kalau aturan guru yang bikin, kalau keyakinan kelas itu semuanya yang bikin. Bapak Ibu pernah kalau lagi kuliah dengan dosen, sebelum kuliah pertama apa dulu? Kontrak belajar. Ya kan? Selama belajar saya begini, itu kontrak belajar kan? Itu dalam artian ini. Kontrak belajar itu artinya sama dengan keyakinan kelas. Cuman narasinya yang dirubah nanti. Bentuknya bentuk positif, kalimatnya dalam bentuk kalimat positif. Kemudian yang ketiga, teori dari pilihan yang dari Dr. William ini, cirinya adalah model berpikir menang dan menang. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini nanti akan bisa dijalankan oleh seorang guru dengan dalam 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu, pertama penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Dalam 5 posisi kontrol ini, nanti dalam menyelesaikan masalah ada yang namanya proses segitiga restitusi. Ya, nanti kita akan bahas mengenai tadi motivasi, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Yang keempat, dalam teori pilihan itu kebutuhan kita berbeda-beda. Pasti semua manusia punya pilihan yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, pasti. Nah, ini berimbasnya kemana? Kepada 5 kebutuhan dasar manusia. Dari mulai bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Inilah yang akan menjadi dasar semua orang kenapa dia berbuat. Pasti ujung-ujungnya 5 yang ini. 5 kebutuhan dasar manusia. Kita akan bahas satu persatu. Ya. Yang ini tadi kita berbicara tentang makna disiplin. Coba di Google kalau nggak percaya. Disiplin itu dari bahasa Latin. Disiplina yang artinya belajar.
Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato ini dari sini. Kemudian, disiplin diri membuat orang lain menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi kalau dia datang tepat waktu, itu disiplin bukan pemaksaan, tapi karena dia lagi belajar untuk berdisiplin. Dia belajar untuk datang tepat waktu. Dia belajar untuk misalkan menghargai dirinya sendiri. Tetapi di Indonesia, di kebiasaan kita, makna disiplin ini berubah. Menjadi seseorang ini nih, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Iya kan? Betul nggak? Ya. Padahal arti katanya belajar. Kalau kita memaksa, bukan belajar namanya. Ya. Kata disiplin dengan ketidaknyamanan, betul kan? Selalu. Ini yang repot gitu. Dengan adanya aturan, bukan anak-anak makin belajar disiplin, tapi dia makin bagaimana caranya gua terhindar dari hukuman gitu. Ada sih motivasinya, tapi motivasi dari luar, bukan motivasi dari dalam dirinya diri sendiri. Nanti banyak yang kesinggung kalau pada saat posisi 5 kontrol nih, sama yang segitiga restitusi. Kemudian di dalam disiplin ada kebijakan universal. Inilah yang harus dipahami oleh semuanya. Ada kebajikan universal. Di Indonesia kita menggunakan yang profil pelajar Pancasila. Ya, untuk kurikulum merdeka kan menggunakan yang ini. Beriman bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, benar kristis, kebinekaan, gotong royong dan kreatif. Apalagi SMK ada lagi kan? Siap kerja, santun, mandiri, kreatif. Itu di SMK. Ada tambahan lagi. Betul ya? Itu kan kebajikan universal. Artinya yang umum. Maka anak-anak itu harus melihatnya kepada ini. Semua siswa dan kita harus berarah kepada ini. Tujuannya adalah untuk melestarikan kebajikan-kebajikan universal ini. Dan ini bukan untuk siswa saja, ini berpengaruh kepada nanti di masyarakat juga. Ya. Oke, kalau teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nih, tadi kan ada eksternal ya. Kalau orang berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan, berarti ini motivasinya eksternal. Untuk mendapatkan imbalan juga eksternal. Tapi kalau untuk menghargai diri sendiri, itu adalah motivasi tujuan disiplin yang positif. Ini pun juga tujuan disiplin, tapi ini yang dari luar gitu, kurang bagus. Tapi kalau yang positif itu yang ini. Ini teori motivasi perilaku manusia. Nah ini yang disampaikan kata merdeka. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk membuat perintah diri sendiri. Nah itu. Jadi kita jangan mengartikan merdeka itu bebas. Bebas itu betul, bebas dia menentukan, tapi untuk apa? Ini menentukan nasib diri sendiri itu betul-betul mereka dibebaskan gitu. Tetapi untuk hal yang positif tentunya, bukan merdeka untuk melakukan segalanya. Ya. Nah ini ada juga teori yang mengenai penghargaan itu justru akan menghapuskan kreativitas. Ada istilah dihukum oleh penghargaan. Penghargaan ini harus kita rubah sekarang. Bukan lagi penghargaan yang bagus itu. Apa? Kita coba lihat nanti di sana. Kita bergeser. Ya. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ada saatnya penghargaan itu justru bahkan akan jadi seperti hukuman. Kenapa? Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi sesuatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Ya, jadi bukan atas pilihan pribadi dia, tapi malah karena diminta atau dipaksa oleh orang lain. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan yang dikeluarkan oleh Alficon di tahun 93. Pertama, pengaruh dalam jangka pendek, jangka panjang. Ini penghargaan itu menghukum, mengurangi ketepatan. Ada kan yang penghargaan itu mengurangi ketepatan, contoh misalkan kayak ikutan lomba dia curang. Ada kan yang seperti itu. Ya. Kenapa? Karena dia mengejar penghargaannya. Penghargaan merusak hubungan. Betul nggak? Saingan kurang sehat kan gitu ya. Bisa jadi seperti itu.
Penghargaan menurunkan kualitas, bisa jadi. Penghargaan mematikan kreativitas, bisa jadi. Ya, yang terakhir penghargaan mengurangi motivasi intrinsik tadi. Karena tadi larinya dari penghargaan, maka motivasinya bukan dari dalam diri tapi dari luar. Maka penghargaan itu harus dirubah menjadi yang namanya apresiasi. Kenapa? Apresiasi itu pemberlakuannya secara khusus, kemudian secara pribadi bukan umum, kemudian ini bisa berlaku untuk semuanya, kemudian bisa dilakukan secara konsisten dan fokus kepada proses bukan hasil. Kalau penghargaan biasanya hasil, tapi kalau apresiasi biasanya menilai kepada proses. Maka kita beralih. Bentuk yang harus kita terapkan adalah pemberian apresiasi. Pemberian apresiasi itu bukan hanya juara, jangan diterapkan kepada tadi juara 1, juara enggak, tetapi kepada apa yang kita lihat di dalam proses itu sendiri. Contoh kecil seperti ini. Pak Didi melihat siswa, kemudian dia menyampaikan, kemarin melihat si A, hari ini dia ketemu dengan anak tersebut. Pak Didi ngomong, kemarin saya perhatikan rasa empati kamu besar pada saat kamu menolong siswa baru. Ini apresiasi. Apresiasi itu bentuknya tidak akan berupa materi, tapi lebih kepada penghargaan dalam bentuk verbal, ucapan. Ya. Kemudian contoh lagi, saya menghargai kepedulianmu terhadap teman kamu membantu dalam tugas kelompok. Misalkan ini anak salah, ada anak membantu mengerjakan tugas temannya. Dalam konteks kita belajar ini salah kan? Tetapi bagaimana kita bukan menghukum gitu, menyampaikan apresiasi kita kepada dia. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di dalam mengerjakan tugas. Tapi misalkan kalau ujungnya itu kurang bagus, kita bisa tambahkan, tapi lebih baik kamu membantunya dengan cara ini. Kita tidak menjudge, tapi malah kita pun juga malah mengangkat hati dia gitu. Ya, ini yang harus kita biasakan. Akan berat di awal, tapi harus kita coba biasakan. Ya ini, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Jadi hal-hal yang kecil, bukan hal-hal di ujung gitu yang kita nilai, bukan. Tetapi prosesnya yang kita nilai. Ini bentuknya apresiasi. Apresiasi pasti ke semua orang. Tidak berlaku hanya untuk satu orang itu, karena bentuknya akan lain-lain. Mungkin si A tadi membuang sampah, si A menolong teman, si B misalkan membersihkan di depan kelas, itu bisa saja. Jadi berlaku untuk semua orang. Tapi kalau penghargaan hanya kepada satu orang yang merupakan juara misalkan, betul kan? Nah itu ya. Jadi kita coba biasakan memberikan pujian, ya, pujian kepada siswa kita. Nah ini coba sedikit tebak-tebakan, ya. Tadi kan ada hukuman, ada konsekuensi. Coba kalau menurut Pak Aryo nomor 1 ini apa? Hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini hukuman atau konsekuensi Pak Aryo? Hukuman. Kemudian Pak Andika, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman ya. Nanti kita coba lihat betul apa enggak gitu ya. Yang ketiga, push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Oke, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mungkin ini tidak ya. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian misalkan. Ya. Oke, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Oke, kita lihat. Ya, hukuman itu biasanya tidak berkaitan dengan apa kesalahan yang dia lakukan. Tadi terlambat datang sekolah ditulis murid di kertas. Tapi kalau ini kenapa konsekuensi?
Dia berbuat salah mencoret-coret kertas temannya. Mengganti itu konsekuensi. Kayak ini, lari 2 kali lapangan basket. Kenapa konsekuensi? Karena pelajaran PJOK. Nyambung, itu konsekuensi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Itu namanya konsekuensi. Beda dengan hukuman. Ya. Jadi kita sekarang itu larinya jangan ke hukuman tapi ke konsekuensi. Nih, perbedaannya seperti ini Bapak Ibu. Nih Pak Akin nih, lihat nih bagian kesiswaan nih. Bu Dede ya, nih. Kalau hukuman itu sesuatu yang selalu pasti menyakitkan. Tapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena atas kesalahan dari dia. Hukuman membuat anak sakit, bisa fisik, bisa hati. Tapi kalau konsekuensi, anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Oh iya, kemudian dia merasa, oh iya saya salah, tapi tidak nyaman. Terus anak nih Pak Akin nih. Hukuman itu akan membuat anak membenci kedisiplinan. Tetapi kalau konsekuensi, anak akan menghargai yang namanya aturan itu sendiri. Ya, konsekuensi mendorong anak menyakiti diri sendiri. Tapi kalau ini, anak untuk menyesuaikan diri. Ini konsep diri yang buruk, ini konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan dengan cara berbohong, karena takut. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi aturan. Ya, nih yang paling bahaya ini. Hukuman itu akan membuat anak marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Anak terlambat bawa keharapan di depan anak-anak semuanya. Nih contoh anak yang tidak baik. Pernah kemarin ada yang begitu ya? Coba, apa itu? Kalau udah dipermalukan, pasti nggak dia akan marah atau tidak? Pasti. Bagaimana tuh cara penanganannya? Nanti ada di segitiga restitusi. Ya, ada di restitusi. Ya, ya, ini penting sekali ini. Jadi dia sadar gitu. Pada saat dia salah, kalau kita menerapkan konsekuensi, dia sadar, oh iya saya salah, berarti saya harus melakukan ini. Dengan sendirinya dia akan tahu, oh berarti saya harus begini. Tapi kalau hukuman, pasti anak ngumpet-ngumpet, anak berbohong dan sebagainya. Gitu. Anak telat bangun pun nyebutnya, bannya Pak bocor. Gitu kan? Supaya hukumannya tidak terlalu berat. Maaf Pak, saya ngantar adek dulu ke SD. Nah, ya kan? Sering terjadi gitu kan? Saya ngantar emak dulu kerja di pabrik. Sering. Karena dia menghindari yang namanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi, anak sudah tahu, saya terlambat. Dia pasti akan datang ke sekolah walaupun terlambat. Tahu konsekuensinya harus apa. Dan dia tidak harus kita omongin. Dia langsung sadar sendiri. Oh iya Pak, saya salah. Gitu. Ya. Banyak kesalahan kita itu. Nah ini, ya. Restitusi itu nanti prosesnya ada di bawah. Intinya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Bukan kita yang memperbaiki, tapi anaknya sendiri yang memperbaiki kesalahan itu. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi setelah direstitusi, anak mengakui kesalahan, dia memperbaiki, dia datang ke kelas dengan jiwa yang sudah pede, karena saya sekarang udah menjadi lebih baik lagi. Itu. Jadi jangan sampai anak yang dapat melakukan kesalahan, dia malah makin down, dia malu datang ke kelas. Karena biasanya nyampe ke kelas malah ditepokin tangan, terlambat. Ditambahan ku guruna diharap, nangtung sia diharap 10 menit. Ya. Makin shock anak. Restitusi itu dilakukan setelahnya nanti. Bukan pada saat itu. Mending pada yang lebih baik itu sudah dilakukan setelahnya. Kalau anak terlambat, biarkan saja ikut belajar dulu. Nanti setelah belajar baru dipanggil. Jangan diomelin di depan anaknya, tapi secara face to face.
Kenapa? Untuk membuat dia tidak merasa malu di depan anak-anaknya. Nah, ini restitusi, ya. Jadi nanti dia akan sadar diri terhadap tujuan yang bagus. Oh iya, berarti dia akan kembali dengan sendirinya seperti itu. Ya, ini yang disampaikan Gosen di tahun 2004. Nah, ini ya, Bapak Ibu bisa lihat tadi hukuman, kemudian konsekuensi, dan yang terakhir restitusi. Ini cirinya nih. Kalau tadi kan baru 2 kolom ya, baru hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita tambahin dengan restitusi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Restitusi itu merupakan pilihan. Pada saat anak mengetahui kesalahannya, dia akan tahu apa yang harus dia lakukan. Pada saat dia tahu apa yang dia harus lakukan, maka dia akan berpikir, oh nanti ke depannya saya harus lebih menghargai dan saya harus berubah. Itu restitusi. Ini perbedaannya. Ini. Kemudian menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan ganti. Artinya korban mendapatkan ganti ini kalau misalkan ada anak yang membuat kesalahan terhadap siswa yang lainnya. Si A merasa dirugikan oleh si B. Kalau hukuman biasanya kayak di pengadilan, orang ngebunuh hukuman mati, adil. Hukuman kan namanya juga. Tapi kalau konsekuensi, kita tidak harus memperhatikan korban. Korban biarkan saja. Si pelaku dengan sendirinya dia tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi kalau dalam restitusi, korban mendapatkan ganti. Kayak tadi contohnya, apa yang dirusak oleh pelaku maka akan mendapatkan gantinya. Tapi dengan cara restitusi ini, ya. Maka hasilnya gimana? Kalau hukuman itu pasti negatif. Kalau konsekuensi netral. Tapi kalau restitusi ini berhasil, nilainya positif. Maka inilah yang harus kita terapkan di sekolah, menerapkan budaya positif ini. Dengan cara gimana? Penjelasannya nanti dijelaskan di bawah. Nah, ini ciri-ciri restitusi ya. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi anak belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Si A dengan si B berantem. Kalau dengan hukuman, malah nanti akan jadi berujung nyambung di luar sekolah, ditungguin di balik ngaji misalkan, dan sebagainya. Tapi kalau restitusi, hubungan di situ diperbaiki sehingga keluar udah selesai. Kemudian ini tawaran, bukan paksaan. Kalau hukuman kan gitu, kamu sekarang terlambat, tuh POWC. Tapi kalau restitusi tidak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Dia sendiri yang menentukannya, bukan kita. Tuh. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, ke dirinya dia. Apa yang sudah dia perbuat, apa yang dia langgar, itu dia sendiri dengan menyebut. Jangan kita yang menyebutkan. Kamu sudah melanggar aturan ini, maka kamu dapat poin 1. Oh gitu? Hukuman itu mah. Biarkan anak, oh iya Pak, saya paham, saya merasa salah ini. Dia sendiri yang melihat dirinya sendiri. Dia sendiri yang menentukan bahwa dia mengakui kesalahannya gitu. Dalam proses restitusi seperti itu. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Artinya tadi bahwa setiap perlakuan, setiap apa yang dia lakukan itu pasti punya tujuan, punya alasan. Ini berhubungan dengan 5 dasar kebutuhan tadi. Kemudian ini adalah ada cara yang paling baik dilakukan, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita memperbaiki karakternya, bukan memperbaiki tindakannya. Jadi bukan memperbaiki anak datang terlambat, bukan, tapi memperbaiki di dalam dirinya supaya dia bisa lebih menghargai waktu. Ya, seperti itu. Kemudian fokus pada solusi. Jadi tidak mencari masalah. Yang dicari adalah solusinya apa yang terbaik. Kemudian mengembalikan murid kepada kelompoknya tadi. Kalau restitusi ini akan mengembalikan siswa kepada komunitasnya dengan jiwa yang kuat, bukan merasa tidak bersalah, bukan. Tapi dia sudah
dia sudah mengakui kesalahannya, dia sudah tahu cara memperbaikinya, maka dia kembali ke sekelasnya akan pede gitu. Gitu, bukan kembali ke kelas bukan dengan muka watados ya. Wajah tanpa dosa gitu, bukan. Tapi dia dengan punya karakter yang lebih baik lagi. Nah, ini ciri dari restitusi. Nah, di dalam menerapkan restitusi ini yang harus kita bangun adalah keyakinan kelas, bukan aturan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nih lihat. Ini contoh-contoh saja. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari roda 2? Kemudian, mengapa kita memiliki aturan 3M? Masker, mencuci tangan, dan sebagainya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kalau kita larinya kepada peraturan, maka motivasi yang muncul adalah motivasi ekstrinsik atau eksternal atau dari luar. Tetapi kalau keyakinan kelas ini mendukung yang namanya penumbuhan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam dirinya. Kembali kepada nilai-nilai keyakinan kelas, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian aturan-aturan. Jadi kalau misalkan tadi menggunakan helm sebab saya takut dirazia, berarti kan intrinsik gitu. Tapi kalau dalam diri, kenapa kamu pakai helm? Untuk keselamatan saya. Gitu kan? Kenapa kamu menggunakan masker? Karena saya takut dirazia sama Satpol PP kalau pergi ke mall. Itu ekstrinsik kan di luar, tapi kalau intrinsik, kenapa kamu pakai masker? Saya takut tertular. Dari dalam diri saya, gitu, dalam diri pribadi kita. Untuk menjaga kesehatan saya, kan gitu. Jadi kembali untuk ini tujuannya adalah untuk menumbuhkan motivasi dari dalam diri, bukan dari luar. Maka dibentuknya ini keyakinan kelas, bukan aturan. Ini seperti ini ya. Jadi budaya positif dibangun oleh lingkungan yang positif. Lingkungan positif dibentuk oleh keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berasal dari peraturan kelas yang dirubah menjadi keyakinan kelas. Ya, contoh. Coba. Ini ada judulnya sama nih. Ini kesepakatan kelas, ini kesepakatan kelas. Tapi kalau yang ini mah nanti mana yang keyakinan kelas, mana yang bukan, mana coba, mana yang aturan. Kalau di sini datang tepat waktu mengucapkan salam. Yang ini kami guru dan murid yang saling menyayangi, menjaga kebersihan sekolah. Kami murid yang semangat belajar. Ini aktif dalam pembelajaran ini. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Mana yang keyakinan kelas? Ya? Kenapa? Ya. Kalau ini lebih mendorong kepada orang untuk berbuat. Tapi kalau yang ini ada kesepakatan yang harus kita hargai. Ya. Jadi sebetulnya mirip-mirip tapi dikemas dengan bahasa yang positif gitu. Ya. Apakah yang ini jelek? Enggak, bagus juga gitu kan? Ini juga bagus, tetapi bagaimana cara mengemasnya? Ya, ini contoh. Nah, coba. Siapa yang mau nomor 1 nih? Peraturannya selalu dikembalikan buku pada tempatnya. Kalau keyakinan kelas apa? Tukang buku, Bu Joyce. Coba kira-kira apa? Keyakinan kelasnya apa kira-kira? Ya jangan ngikutin kayak yang tadi terlalu panjang-panjang, enggak juga. Kami akan mengembalikan buku. Oke, coba nomor 2. Dilarang mengganggu orang lain. Saling menghargai. Oke. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Tepat waktu. Oke, terus. Dilarang melakukan kekerasan. Sayang menyayangi. Oke, dilarang menggunakan narkoba. Mahal. Oke. Menggunakan masker. Apa coba?
Jangan berlari di kelas atau di koridor. Apa coba? Kami selalu mengutamakan Keselamatan. Oke, coba. Ini kan kita tidak terbiasa bikin seperti itu kan ya? Ya, enggak ribet-ribet gitu. Tanggung jawab, menghormati orang lain dan berkomitmen, keselamatan, ya kan? Benar tadi kan kesehatan tuh. Kesehatan dan keselamatan keamanan. Ya kan? Jadi ini artinya kalimat yang ini kita sekarang robah ke sini. Ini keyakinan kita semua yang dibentuk bukan oleh guru, tapi disepakati bersama. Sehingga semuanya menghargai itu. Kenapa? Karena dalam proses nanti restitusi selalu akan menanyakan keyakinan kelas. Apa yang telah kamu perbuat? Kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Seperti itu. Ada. Sehingga harus dibentuk dulu ini, ya. Nah, kita coba nanti mau Pak Hakim tuh tata tertib jangan di sana kita robah ya. Kita robah coba disusun. Dengan kalimat yang ada, kira-kira kalau keyakinan kelasnya itu apa? Ya, bisa kalau di kelas berarti kan keyakinan kelas. Kalau di sekolah berarti kan keyakinan sekolah. Artinya gini, kalau kita melihat ke sini, yang ini nih, ya. Lingkungan itu kan sekolah. Akan tertib kalau keyakinan kelasnya sudah ada. Ya, jadi nggak usah bikin tata tertib sekolah, nggak usah. Bikinnya ini aja. Karena akan nyerempet ke sana gitu. Ya, betul nggak? Iya. Gitu. Oke, nah ini tebak-tebak di mana posisi kita ya. 5 posisi kontrol. Seorang guru ini paling kerap menjadi 5 posisi ini. Tebak di mana posisi kita. Ya. Seseorang berbuat tadi ya, selalu ada dasarnya. 5 dasar kebutuhan manusia, ada bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan rasa kasih sayang. Ini semua yang harus kita hargai. Pada saat seseorang melakukan sesuatu hal, ini kita semua hargai ini. Gitu. Tapi tentunya dengan hal-hal yang positif juga, gitu, bukan hal yang negatif ya. Jadi kalau seseorang membela diri wajar karena dia punya ini kebutuhan dasar manusia ini. Gitu. Nah ini yang berhubungan dengan 5 posisi kontrol. Coba kita lihat ya. Nih. Kecil-kecil ya. 5 posisi kontrol. Pertama, penghukum. Pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Contoh. Ini guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kamu ini itu penghukum. Kalau yang berbuat merasa bersalah, berceramah, kamu tuh seharusnya begini. Kamu tahu nggak, bapak kamu itu kan kerja setiap malam, setiap hari, ibu kamu pergi ke sini, kamu kok begitu? Itu pembuat rasa bersalah. Sering? Kamu tuh harus hargai loh. Mama kamu pagi-pagi udah bikinin sarapan, kamunya malah sekolah kagak bener. Itu ciri-ciri orang yang pembuat rasa bersalah. Sering? Kalau kita berlaku sebagai teman, ini membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, ini kan udah mepet nih waktunya, cepat selesaikan gitu kan. Nah, sering juga ya? Sering. Kemudian pemantau. Kamu tahu kan aturan sekolah itu apa? Tahu Pak. Datang jam berapa harusnya? Jam 7.15, itu pemantau. Selalu mengaitkan dengan aturan-aturan sekolah. Sering pasti ini ya. Nah, kalau yang bersifat paling bagus itu yang ini. Sebagai manajer, dia menghargai orang lain. Ditanya dulu, kamu kenapa terlambat? Kamu tahu kan apa yang kamu langgar? Nah itu. Terus kamu tahu nggak? Mau nggak memperbaikinya? Apa yang akan kamu lakukan? Kayak gitu. Jadi nggak langsung menjudge. Kamu terlambat, ambil sapu. Tuh di lapang becek, pel. Nah itu penghukum. Ini ya.
Coba lihat hasilnya, dampaknya. Ini nih, kalau sebagai penghukum, maka dampaknya itu akan mengulangi kesalahan. Anak akan mengulangi kesalahan. Kalau yang berbuat rasa bersalah, akan dipermalukan, merasa rendah diri. Betul ya? Kalau yang teman, karena kitanya terlalu santai, maka akan menganggap anak itu juga tidak mau merubah dirinya sendiri. Kemudian kalau pemantau, menitik beratkan pada sanksi. Tadi aturannya apa? Apa konsekuensinya? Seperti itu kan pemantau. Tapi kalau dengan manajer, di sini anak akan mengevaluasi dirinya sendiri, kemudian bagaimana cara memperbaiki. Nah, ini 5 posisi kontrol nih. Ya, mana yang biasa kita terapkan? Ya, ini pasti sering ada, ini sering juga ya, ini sering. Mungkin yang ini pun juga pernah gitu ya, dalam kondisi-kondisi tertentu. Tetapi lebih baik arahnya adalah ke sini. Ini identitasnya berhasil, tapi kontrolnya dari diri. Ini juga berhasil, tapi ini kontrol dari luar. Yang ini gagal sama sekali, gitu ya. Kalau yang membuat ini penghukum ini, apakah dengan cara ini kita harus jadi lembek kepada siswa? Tidak. Bukan lembeknya, tetapi kita harus menempatkan diri supaya anak itu bisa melakukan sesuatu yang didasari oleh dirinya sendiri, bukan karena terpaksa. Ya, kan tidak sedikit kita ngomong ke anak, kamu ini gimana? Anak langsung nadanya tinggi, lebih tinggi kan? Pernah ngalamin seperti itu? Kita nyuruh A, anak ngejawabnya dengan nada lebih tinggi daripada kita. Itu kenapa? Karena kita selalu di sini. Gitu. Anak merasa terpojokan. Wajar dia harus bertahan. Itu. Mungkin tidak semuanya, tapi kan selalu ada yang seperti itu, ya. Nah, ini. Coba dari 5 tadi posisi yang ini, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kalau ada yang seperti ini, coba Bu Ayu, saya kecewa sekali sama kamu. Ini siapa yang mengatakan? Penghukum kah? Teman kah? Manajer kah? Tahu tadi? Ini ya, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Coba kalau yang pertama, siapa yang akan ngomong seperti ini? Pembuat rasa bersalah. Oke, kita tandai dulu ya di sini. Kemudian kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Penghukum. Oke. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Ini. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya. Bintangnya bintang bagus apa bintang jelek? Oke. Yang ini, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, oke. Kamu selalu yang paling terakhir. Misalkan yang lagi ngumpulin tugas tuh, kamu ini selalu aja terakhir, gitu ya? Oke, kita lihat hasilnya. Ya, ya kan? Tidak sadar kita selalu mengucapkan ini. Iya, yang paling bagus cuman manajer doang emang, gitu ya. Yang pemantau sama teman juga itu positif, cuman dia menimbulkan motivasinya dari luar. Tapi kalau yang menimbulkan motivasi dari diri, itu hanya ini saja. Jadi bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan melibatkan anak, dia berpikir apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya itu. Kalau penghukum kan kayak gitu, kamu telat, pel tuh lapang, ada ujungnya nggak? Udah gitu aja kan? Pernah nggak dipanggil lagi? Terus ditanya ngobrol nggak kan? Oh, lapangnya udah bersih, kamu ke kelas? Udah gitu doang. Bener nggak Bayu? Bener nggak? Iya. Suruh nulis, saya tidak akan terlambat 2 halaman. Kumpulin aja, udah nggak? Udah ngebuntut bangkong kalau bahasa Sunda mah ya. Udah aja sampai situ. Kumpulin, udah, yaudah kamu ke kelas. Udah nggak ada penyelesaian. Makanya
Nah ini, sadar tidak sadar memang ini yang banyak selain kita lakukan. Ya kita sama-sama perbaikilah ya. Niatkan. Jadi bagaimana kita bergerak dari peraturan, pemantau, konsekuensi hadiah, kita lari kepada nilai-nilai yang disepakati, kita berlaku sebagai manajer dan bagaimana dia memperbaikinya. Kita beralih dari sini ke sini. Ya. Kita bergerak. Kenapa? Kalau kita misalkan dengan hukuman ini, kalau kamu tidak bla 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 bla, saya akan ini. Kalau kamu tidak ngumpulin tugas, awas ya, saya akan bla 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 bla, diberi hukuman. Ini pasti tidak nyaman. Tapi kalau dengan manajer, apa yang kamu yakini, bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Ini anak akan memperbaikinya dengan diri sendiri, dengan sadar. Ya. Ya. Yang paling banyak senyum itu yang paling banyak merasa. Oke, ya. Nah, ini yang terakhir. Tadi kan ngomongin segitiga restitusi, gimana sih caranya? Iya, maksudnya dia tahu solusinya. Ya, ini caranya. Kalau tadi kan baru penjelasan, ini cara melakukan segitiga restitusi. Tadi kan udah tahu ya, segitiga restitusi itu untuk menyelesaikan masalah dengan anak memilih apa yang akan dia lakukan, bagaimana dia memperbaikinya. Oke. Nih, bentuknya seperti ini segitiga kan? Emang segitiga bentuknya juga. Segitiga restitusi. Ada 3 kegiatan, ada 3 tahapan yang dilakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dengan kita ngomong, selalu kamu yang datang terlambat, itu bukan menyembunyikan identitas. Kamu lagi, apalagi di depan orang banyak. Udah jelas orang lain mengetahui dia berbuat salah. Segitiga restitusi mewajibkan tahap pertama itu menyembunyikan identitas. Bukan dengan cara, ya dengan tadi kan kita ngobrol face to face. Kita tidak memperlihatkan ke orang lain bahwa dia berbuat salah. Kemudian nah ini contoh ungkapan. Contoh ungkapan menstabilkan identitas supaya dia merasa tidak terpojokan. Kalau tadi kalau kita ngomong kamu lagi yang terlambat, berarti kita mojokin dia. Bagaimana dengan caranya supaya kita tidak memojokkan? Ini contoh kalimat. Ini contoh kalimat saja. Ibu tahu kamu berbuat salah, tapi ibu juga tahu bukan cuma kamu yang pernah berbuat salah seperti ini kan. Jadi kan gimana ya? Membuat dia hidungnya ngembang lah gitu ya, sedikit gitu. Tidak terpojokkan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Ya jangan jauh-jauh, kita terlambat mungkin. Ada anak terlambat, mungkin kita juga dulu waktu sekolah kita pernah terlambat. Ya enggak? Anak meninggalkan kelas, siapa tahu dulu kita juga pernah. Saya juga dulu sering. Gitu. Yang di kelas cuma tas saya doang, saya mau kemana? Gitu. Itu, jadi membuat anak itu tidak terpojokkan. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini contohnya, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan ini. Jadi kalau anak terlambat tadi, kita tanyakan, emang kenapa kamu terlambat? Kamu pasti punya alasannya, kan seperti itu, tanyain. Kemudian ini, adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contohnya misalkan anak terlambat 10 menit dengan alasan saya harus beli buku dulu Pak untuk pelajaran matematika, saya kemarin lupa beli buku. Kita kan bisa nanya, oke lah, untuk hari itu kan tidak bisa diperbaiki kan? Ya enggak? Apakah kesalahan yang dilakukan bisa diperbaiki waktu itu? Nggak bisa. Kesalahan yang sudah ya pasti sudah. Tapi bagaimana kita bisa supaya anak itu berpikir di kemudian hari bagaimana sih caranya supaya saya bisa memperbaiki gitu. Kayak tadi, anak datang terlambat 10 menit gara-gara beli buku. Tapi kamu tahu kan bagaimana supaya kamu tidak terlambat? Bisa kita nanya seperti itu kan? Iya Bu, nanti maaf, nanti lagi Mas saya lebih prepare lagi, persiapannya lebih matang lagi. Bisa seperti itu. Jadi tidak menjudge gitu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Tadi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dengan kamu terlambat, kamu merasa kan? Merasa kamu melanggar apa? Melanggar disiplin kan gitu. Ya.
Karena di dalam keyakinan kelas ada datang tepat waktu, disiplin teh, kan? Maka anak sendiri yang berpikir, bukan kita. Kita hanya menyambungkan saja supaya anak berpikir untuk dirinya sendiri. Kemudian ini sebetulnya kamu ingin jadi apa sih, kan gitu. Bukan dengan kamu ini datang telat, emang kamu mau jadi apa? Enggak gitu caranya gitu. Dengan cara yang baik penyampaiannya. Ini nih contoh proses segitiga restitusi. Jadi dari mulai menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu dari apa yang dia langgar, apa yang harus dia perbaiki, dan dia berjanji untuk tidak mengulanginya di kemudian hari. Itu segitiga restitusi seperti itu. Ya, nah ini prosesnya ya. Menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi tujuannya itu. Tujuan dari menstabilkan itu ya. Ini contohnya nih. Contoh kalimat yang bisa kita ungkapkan dalam rangka menstabilkan identitas. Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, betul kan? Ya, betul nggak Pak Ikan ya? Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna, betul kan? Bapak, Ibu juga pernah berbuat salah yang seperti itu, gitu kan? Terus, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah dan benar, tapi Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau tadi ada dua orang yang berantem misalkan, ya ada satu orang yang dirugikan. Ini kalimat ini yang bisa kita lontarkan kepada anak kita. Ya, kamu mau menyalahkan dirimu sendiri terus menerus? Apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi intinya, kalau kita menyalahkan diri kita, menyalahkan dirinya sendiri gitu ya. Artinya kita pun juga bisa berbuat baik untuk diri kita. Gitu. Ini contoh kalimat yang bisa kita lontarkan kepada anak dalam proses menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan, membantu murid mengenal basic need atau tadi kebutuhan dasar yang 5 itu ya, yang ingin dipenuhi ketika dia melakukan kesalahan itu. Ingat, setiap anak melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Itu. Nih, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, kesenangan, atau bertahan hidup. Ini contoh kalimat yang bisa digunakan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Terus, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan kesalahan itu. Apa yang penting bagi kamu? Jadi, kita menggali dia untuk berpikir gitu. Terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi? Hari ini misalkan terlambat 5 menit, ya kita tanya, kamu bisa nggak besok tidak terlambat? Kan seperti itu. Bisa cara dengan seperti itu. Ya. Jangan pernah, kalau saya melakukan ini nanti anak malah menyepelekan. Enggak. Justru anak akan tadi jiwanya terangkat. Kenapa? Karena dia merasa dihargai oleh kita. Pada saat dia berbuat salah pun kita menghargainya. Apalagi pada saat dia berbuat yang baik. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah ini, apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Tadi kan kita di kelas sudah ada anak datang terlambat. Kamu tahu kan keyakinan di kelas yang sudah kita buat? Tahu Bu, tahu Pak. Apa yang kamu langgar? Nilai apa yang sudah kita sepakati? Gitu kan? Jadi di sini semua pertanyaan-pertanyaan ini adalah untuk mendorong siswa untuk berpikir untuk dirinya pribadi tanpa harus merasa dia dipojokkan karena dia sudah berbuat salah. Ini proses segitiga restitusi yang bisa kita lakukan kepada anak pada saat ada anak atau siswa yang melakukan kesalahan di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan kelas. Di kelas pun pasti banyak gitu ya. Anak yang cuek, anak yang ngobrol asik belajar, kita lagi menerangkan, kita coba pakai ini. Anak yang tidur misalkan, ya pasti punya alasannya. Kenapa kamu tidur? Semalam saya begadang nemenin bapak, misalkan kan bisa aja. Kita belum tahu, jangan langsung menjudge. Ya jangan kayak saya, anak tidur lempar pakai penghapus. Ya. Pernah ya?
Kadang-kadang pinjam spidol, lempar pakai spidol. Aduh. Saya juga begitu baca ini, begitu mendengarkan ini dari instruktur loh, iya. Ini kesalahan-kesalahan yang sering kita perbuat di kelas gitu, dan di lingkungan sekolah. Ya, mudah-mudahan dari awal, dari mulai budaya positif, ini bisa kita coba terapkan. Bahkan ini yang terakhir nih, ini slide terakhir. Pada saat anak berbuat salah, kita tidak perlu mengumpulkan anak duduk selama berjam-jam atau beberapa menit untuk menyelesaikan masalah. Kita cukup melakukan dengan intervensi 30 detik. Nah, ini contohnya. Intervensi 30 detik ini bisa membantu murid kembali kepada tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara yang tidak konfrontatif gitu ya. Tidak harus wah gitu. Tidak harus wah kitanya mengeluarkan energi yang banyak. Pertanyaan-pertanyaan ini biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Ini bisa gunakan ini. Anak berbuat salah atau kurang baik, kita tinggal tanya, kamu bisa nggak berbuat lebih baik lagi? Cukup dengan satu kalimat gitu. Ya. Anak yang sedang tadi lagi belajar, lagi mau ulangan, anak misalkan mondar-mandir, kita tanya, kapan kamu siap untuk mulai? Dengan 1-2 pertanyaan, ini bisa kita membuat anak itu lebih baik. Dengan intervensi 30 detik. Ya. Jadi tidak harus kita duduk banyak mewawancarai anak sampai 30 menit sampai 1 jam, tapi ujungnya nihil. Ya, mudah-mudahan ini bisa diterapkan. Ya. Ini teori yang sudah dikaji, berarti kan ini sudah hasil dari terapan. Artinya ini akan berhasil kalau kita coba. Bukan coba-coba, ini sudah dicoba, tinggal kita mencoba. Ya, bukan baru mau mencoba, ini sudah diuji cobakan di tempat yang lain dan itu berhasil, maka kita coba sekarang di kita. Tadi segitiga restitusi itu kan udah dari tahun berapa dikemukakan oleh tadi yang penelitinya. Ya, budaya positif sudah lama, di tahun 93. Tadi Glaser tahun 2004, berarti kan sudah lama. Cuman kita mungkin belum pernah mau mencoba itu, sehingga selalu hal-hal yang biasa yang kita lakukan dengan cara-cara tadi sebagai penghukum, sebagai pemantau. Kenapa? Itu pun juga bukan suatu kesalahan, karena dulu kita dididik dengan cara seperti itu, sehingga kita memperlakukan anak seperti dulu kita diberlakukan oleh guru kita. Padahal kultur dan anak-anak yang kita ajar sekarang sudah beda lagi dengan zamannya kita. Generasi kita kan generasi X, paling mudanya Y lah gitu ya. Sementara anak-anak yang kita ajar generasi Z semua. Gitu. Si Uwa generasi X. Yang 70-80 itu generasi Y. Yang 2000 ke sini ya generasi Z semua. Yang kita ajar sekarang rata-rata adalah generasi Z. Maka perlakuannya pun juga pasti harus berbeda seperti itu. Ya. Tidak bisa kita serta-merta menerapkan apa yang kita dulu alami. Kalau kata Pak Roni, dulu kakak lebih parah dari ini, kayak gitu. Ya. Kita cobalah, mudah-mudahan bismillah ya, dengan menerapkan tadi, membentuk keyakinan kelas, membentuk budaya positif, menerapkan segitiga restitusi, mudah-mudahan sekolah ini kan sekarang sudah ada kewajiban kan sekolah anti perundungan kan gitu. Ini yang bisa kita lakukan untuk bisa mewujudkan ke sana sekolah ramah anak. Anak itu harus betah di sekolah. Ya. Ada sih yang betah di sekolah, ada gitu ya. Bel jam 4, jam 5 sepeda di sekolah itu kan, tapi kan tidak mayoritas. Ya, rindu ke sekolah bukan rindu tanggal merah. Pasti ada yang begitu. 2 hari 3 hari udah bosan di rumah karena pengen ke sekolah, itu pasti ada yang seperti itu, tapi tidak mayoritas. Nah, mudah-mudahan bisa membuat hal-hal atau anak-anak yang seperti itu mayoritas gitu ya. Anak-anak yang bisa nyaman, aman di sekolah, rindu ke sekolah, asik dengan Bapak Ibu mengajar di kelas, dan juga tadi intinya adalah bagaimana kita membentuk budaya positif di SMK Negeri 1 Gunung Sindur yang bisa berimbas kepada lingkungan sekitar. Ya, hatur nuhun, terima kasih. Kalau ada pertanyaan saya persilakan 1, 2, 3 pertanyaan. Nanti kita diskusikan bersama sebelum ditutup secara utuh. Sok, mangga. Ada pertanyaan dulu?
kepada Bapak narasumber. Pertanyaan kami sebetulnya tadi sudah ada teori dan juga ada solusinya juga. Cuman yang kami pertanyakan di sini dari bagaimana cara menumbuhkan sikap siswa yang memang karakternya ini membangkang gitu. Walaupun pada dasarnya kami pun sudah berusaha untuk bersikap baik, itu yang pertama. Yang kedua, apakah di kesepakatan kelas ini isi atau konten kesepakatan itu berbeda-beda gitu. Misalnya setiap kelas satu jurusan pun kadang-kadang kan beda kita dalam menyikapi permasalahan di kelasnya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menanamkan keyakinan di sini ada kan ya di resistensi tadi ya, restitusi. Ya, restitusi. Ini kalau kami lihat untuk stabil identitas memang ya, karena kita kadang suka mencas gitu ataupun membuka belak-belakan, dan mungkin kalau kata bocah sekarang mah roasting gitu. Itu. Kemudian yang kedua kan validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan pun kami pun suka pernah tanya juga gitu, nggak langsung menjas. Cuman paling coba jam berapa sekarang gitu. Oh, jam segini gitu. Kadang ada juga, kamu kenapa diem be bocahnya? Ada yang begitu, sampai wali kelasnya bengong. Oh berarti kemarin nggak masuk, kamu emang telat gitu. Ya gitu doang, udah nggak ada komentar jawaban apa-apa. Padahal kami sudah coba tanya validasi kebutuhannya. Nah itu artinya karakter yang demikian. Kemudian yang ketiga, menanamkan keyakinan. Nah menanamkan keyakinan di sini saya kira baik sekali. Artinya bagaimana supaya anak ini supaya sadar diri, ya kan kami juga kan di sana udah siapin tuh ya opsi-opsi hukuman, tapi kan karena memang kurang jelas juga yang pasti. Nah itu mohon masukan dan sarannya untuk tata tertib, artinya konsekuensi setiap, bukan konsekuensi apa sih tadi namanya, restitusi, yang supaya anak ini ketika terlambat dia langsung otomatis gitu. Apakah nanti pengawalan di piket atau misalnya piket PKN tadi gitu. Karena memang saat ini untuk yang PKN, ibu bapak sekalian, ini mohon kita kerjasamanya, nanti kita minta saran daripada narasumber untuk membuat kesepakatan kelasnya. Artinya supaya ada sinkronisasi antara lingkungan positif di sekolah, kemudian lingkungan di kelas. Ya juga kita dalam pelayanan ke guru antara siswa. Itu saja. Dan ibu, satu lagi pengumuman, ini mah bukan pertanyaan, nanti aja ya, karena udah mau Jumatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih Pak Hakim. Pertanyaannya cukup, ya satu orang udah lumayan, ada 3 pertanyaan. Pertama, mengenai keyakinan kelas. Yang harus dibuat itu kan keyakinan itu hanya istilahnya bukan hanya merubah apa yang menjadi biasa peraturan di kita dengan bentuk keyakinan, dalam bentuk keyakinan kelas. Tadi kalau peraturan sekolah biasanya kan kita yang membuat. Tapi kalau keyakinan kelas itu didiskusikan bareng-bareng. Bisa saja secara dasar, secara umum kita buat sepakatan itu bersama, hampir sama semua kelas. Dengan tadi kita membawa aturan sekolah, misalkan hadir di kelas 15 menit, apa nih bentuk kesepakatan kelasnya? Sepakat nggak? Sepakat kan gitu. Intinya yang penting kesepakatan kelas itu dibuat secara bersama-sama, tidak langsung ditodong oleh gurunya, tidak seperti itu. Yang kedua, kalau misalkan di kompetensi kalian ada tambahan, itu tidak jadi masalah. Nanti anak pun juga akan tahu, oh ini aturan yang akan dia ikutin di kelas. Oh ini nanti akan ada aturan yang harus dia ikutin di bengkel. Toh selama ini pun juga ada perbedaan. Contoh, kalau di bengkel harus menggunakan wear pack kan gitu. Contoh, salah satu contohnya lah gitu ya. Kalau misalkan di mesin harus anak menggunakan sepatu, kan gitu, wajib gitu ya. Kalau di kelas mungkin bisa aja anak sepatu dibuka kan. Kalau di bengkel pasti dipakai, itu kan salah satu perbedaan. Yang penting intinya secara keseluruhan kita buat yang sama dulu. Kalau dulu kan kalau zamannya dosen, kita kuliah selalu bikin kontrak belajar, karena sekali belajar satu semester kan hanya beberapa mata kuliah. Beda dengan di sini.
Kesepakatan kelas bisa dibuat oleh siapa? Bisa oleh wali kelas, bukan oleh guru mapel kan gitu. Tapi untuk berlaku untuk semua mapel kan gitu ya, dibuat oleh wali kelas. Nanti kalaupun kita misalkan membuat kesepakatan sekolah yang naungannya lebih besar, yang tidak di cover oleh di kelas masing-masing, itu juga bisa. Nanti ada kesepakatan lagi di bengkel masing-masing, itu tidak jadi masalah. Ya. Kemudian yang kedua, dalam proses segitiga restitusi ini sebetulnya bukan bagaimana anak itu membangkang, justru tadi kenapa anak itu membangkang, karena yang selalu kita terapkan selama ini kan hukuman. Ya. Karena awalnya dari situ. Awalnya anak membangkang karena dia diawali dari hukuman. Kenapa anak diem kalau ditanya? Karena dia takut dihukum. Ya kan? Ya nggak akan bisa simsalabim lah. Ya, dalam waktu 1 bulan berubah enggak. Tapi kita coba bertahap. Dan diterapkan oleh semuanya. Bukan cuma tim GDS doang gitu. Kalau di kelas berarti tanggung jawab Bapak Ibu guru. Kalau di luar sekolah bolehlah nanti tanggung jawab guru piket, tanggung jawab GDS boleh. Kalau di luar kelas, tapi kalau di kelas ya Bapak Ibu yang harus mengaturnya masing-masing. Kan masalah juga pasti di kelas pasti ada juga. Tadi saya contohkan, anak ribut lagi pada saat belajar, anak yang tidur, anak yang lagi ngerjain tugas, malah yang satunya gak gangguin, kan begitu. Ada aja kan? Pasti. Ya jadi bagaimana membuat keyakinan kelas ini, intinya adalah yang paling penting tadi disepakati oleh semuanya dan anak menghargai itu. Kalau perlu dipapang, bikin keyakinan kelas 10 mm1 plek di depan. Anak baca gitu. Ya. Dan tadi bisa besar-besar kan, kalau peraturan mah selalu kecil kan, datang tepat waktu bla 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 bla. Kalau itu enggak, tanggung jawab, disiplin, menghormati orang lain kan gitu doang. Tapi dari situ apa sih bentuknya? Biar anak yang menjabarkan, menghargai orang lain. Pertama berarti kan tidak mengganggu, tidak ribut, ya kan? Tidak mencontek, berarti kan menghargai orang lain. Kalau tanggung jawab tadi, buku dikembalikan, pinjam barang dikembalikan, itu tanggung jawab. Biar mereka tahu. Kalau kita mah mengajarkan anak-anak tingkat SMK, mereka pasti sudah tahu apa turunan daripada kalimat-kalimat itu. Itu bagian ya. Jadi penerapannya kita coba terapkan itu. Jangan istilahnya kalaupun nanti ada sesuatu hal di kemudian hari ya kita evaluasi. Toh kita belum tahu hasilnya kan karena belum mencoba menerapkan itu. Ya. Cok, mangga ada lagi? Ada lagi? Pak Rahmat mangga? Nah, ini sebentar Pak Rahmat biar pakai mic. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya tertarik dengan istilah tuntunan dan tuntutan. Ya, kita sepakati bahwa dalam kebudayaan itu di dalamnya ada pendidikan, kemudian di dalamnya lagi ada pengajaran. Ya, saya ilustrasikan bahwa dalam pendidikan ini kita lebih mengedepankan tuntunan. Saya ilustrasikan seperti kita sebagai orang tua yang memiliki anak yang kita ajak ke suatu tempat, suatu tujuan yang kita sama-sama sepakati tujuan itu adalah baik. Dalam perjalanannya, tidak semua anak yang kita tuntun ini ada yang bisa berjalan cepat, bisa berjalan lambat, bahkan ada yang jatuh, bahkan ada yang terpeleset. Oleh karena itu, kita juga sebagai orang tua punya cara, ya. Ada beberapa cara yang sering kita lakukan pada saat kita menuntun anak-anak kita. Dimulai dari kalau anak yang sudah jatuh, mungkin ada yang kita gendong, ada yang kita tinggalkan, ada yang kita cari solusinya kenapa dia terjatuh terus. Begitu juga ada anak yang berlari cepat, ya. Apakah harus kita tarik ataukah harus kita jangan, ya. Begitu juga yang terlalu lambat.
ya. Apakah kita harus tarik, percepat, atau kita dorong, atau apapun lah. Nah, saya mau yang saya tanyakan itu batasan. Batasan itu sampai sejauh mana? Kapan kita melakukan menggendong anak? Kapan kita melakukan meninggalkan anak? Dan kapan kita melakukan mencari penyebabnya? Ya, berapa persen atau batasan lah? Ya, sampai seberapa banyak? Kadang-kadang dari sekian anak kita lebih dominan meninggalkannya, atau kita lebih dominan menggendongnya. Kalau 100% kita menggendong masalah juga Pak Ujak. Begitu juga kalau kita mencari terus solusinya tanpa kita memberikan keputusan dengan cepat, itu salah juga. Karena kita dibatasi oleh waktu. Ya, di SMK itu dibatasi oleh waktu, 3 tahun kita harus selesai. Ibaratnya kita harus berjalan ke pasar, punya waktu 2 jam harus sampai. Ya, mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan luar biasa. Ya, dari Pak Rahmat. Kalau tadi dari pembuka yang saya sampaikan bahwa pendidikan itu harus merata untuk semuanya. Yang kedua, kita harus memperhatikan perbedaan dengan diferensiasi pembelajaran. Kita memang dikodratkan sebagai seorang guru yang harus bisa dalam lingkup kecil, kita harus membimbing 36 siswa yang kemampuannya semua itu berbeda-beda. Ya, kalau tadi diilustrasikan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai petani, yang asalnya dia jagung harus tetap jadi jagung, yang asalnya padi maka dia akan tetap menjadi padi. Tetapi bagaimana dia tumbuh jadi padi yang bagus, bagaimana dia tumbuh jadi jagung yang bagus. Asalnya bagaimana, ya kita kembalikan kepada asalnya dia sendiri. Kalau saya tadi perhatikan, kalau pertanyaan Pak Rahmat itu kan mengenai pembelajaran mata pelajaran lah ya. Dimana kalau misalkan tadi kita punya waktu dalam seminggu hanya 4 jam pelajaran untuk mengajar tentang TKR, misalkan pemeliharaan, yang mana anak-anak itu tidak mungkin semuanya bisa sesuai dengan harapan kita. Mungkin ada anak yang 1 kali disampaikan langsung paham, ada anak yang 2 kali disampaikan baru paham, ada yang 3 kali disampaikan belum paham-paham, gitu kan? Itu memang seperti itu. Bagaimana batasannya? Yang pertama Pak, clue-nya adalah kita tidak menjudge bahwa kamu ini gagal, gitu. Kalau anak yang lebih, biarkan saja Pak, dia mengeksplor lebih, jangan kita tahan. Bapak mengajarkan ngebenerin busi, tapi anak sudah bisa membuka misalkan radiator misalkan, biarkan saja Pak. Kalau yang lebih maju gitu ya, biarkan saja, itu justru nanti akan menjadi nilai positif untuk anak tersebut, bisa membantu Pak Rahmat untuk mengawal atau memomong teman-temannya. Anak-anak yang memang tadi perlu perlakuan khusus, sampai kapan kita harus menuntun dia selama dia mau Pak? Artinya gini, kalau saya pernah ilustrasikan dulu waktu rapat pertama, Pak An ngajarin jumlah-jumlahan, nilai penjumlahan matematik. Ada anak yang bisa sampai menjumlahkan 100 sampai 100. Biarkan saja. Tapi ada anak yang sanggupnya sampai 10 tambah 10, ya nggak apa-apa. Yang penting dia tahu dasarnya bagaimana menjumlahkan angka. Kalau di teknik betul, kalau kita ngomongnya adalah kompetensi. Ya, ini saya pernah bicara seperti ini. Pernah mendengar kalimat seperti ini. Kita mengajarkan anak harus membongkar mobil, contoh ya, saya ilustrasikan dengan mobil. Tetapi ada anak sampai ngebongkar mobil itu sampai turun mesin. Tapi ada aja Pak, cuma anak misalnya sampai ngebuka baut doang. Tapi judulnya ngebongkar mobil. Apa kita bisa paksakan anak ngebongkar mesin? Jangan, yang ada hancur mesinnya. Gitu. Apakah kita harus gendong terus ke berikutnya? Hak anak untuk mendapatkan pengajaran dari kita, dia tetap mempunyai hak itu. Ya. Kenapa? Karena yang akan kita proses bukan hasil Pak. Maaf, yang kita nilai adalah bukan hasil tapi prosesnya. Selama dia mau mengikuti belajar, itu yang kita nilai. Makanya harusnya kita mencoba pada saat ulangan-ulangan harian
alat ukurnya itu mulai dibedakan, Pak. Jangan dipaksakan 36 siswa itu harus bisa ngebongkar mesin. Dari mana? Dari proses yang kita sudah ajarkan, kita tahu oh anak ini mampunya sampai ke segini. Gitu. Ya, toh juga punten kita bukan menyepelekan nasib anak. 36 siswa yang Pak Rahmat ajar di kelas belum tentu jadi montir 36 orang itu semuanya. Makanya dari cakup pengajaran yang lebih tinggi daripada pengajaran adalah pendidikan. Pendidikan itu lebih kepada tadi budi pekerti. Pengajaran yang lebih kepada intelektual itu hanya bagian kecil saja. Itu ya Pak Rahmat ya. Jadi kalau akan menjadi poin plus pada saat tadi benih jagungnya kita dapat yang jelek tapi dapat hasil yang bagus. Anak yang masuk kurang pinter, begitu lulus semuanya mahir ngebongkar mobil, berarti itu nilai plus di Pak Rahmat. Dia bisa menanam jagungnya. Tapi kalaupun tidak berhasil, wajar. Gitu, wajar. Makanya di sana ada penilaian yang berbeda. Ya, nanti mudah-mudahan di kemudian hari mengenai diferensiasi ini kita bisa tindak lanjuti. Ini cakupannya nanti lebih ke manajemen sekolah. Bagaimana sih kita mensiasati penilaian yang diferensiasi? Karena ini juga penting buat kita semua. Di dalam pendidikan kurikulum merdeka, kita sudah tidak boleh lagi menggunakan alat ukur yang sama untuk menilai keberhasilan siswa. Ini PR besar kita, gitu ya. Itu Pak Rahmat. Ya, mangga yang lain ada lagi? Mangga satu lagi Pak Mansur. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk kesempatan ini. Ya, mungkin ini adalah fenomena di minggu-minggu ini yang saya dapati. Nah, khususnya ya siswa kita yang luar biasa. Saya juga pernah curhat juga dengan Pak Akin ya. Saking sudah puyengnya tuh Pak Akin. Ya, jadi kita lakukan tadi perlakuan tadi dari yang halus, ya setengah halus sampai kasar, sampai saya kembali lagi down halus. Ya, tetap luar biasa. Tengahnya kalau kata orang Jawa tengah, liak gitu ya. Akhirnya sampai kemarin saya mengambil keputusan, Ibu bisa dipanggil ayahnya. Saya ingin bertemu. Oh iya Pak, kalau tidak salah hari Senin saya bertemu dengan kedua orang tuanya. Saya sampaikan permasalahannya. Nah, sampai terakhir saya down itu, saya mohon sama kamu, yang penting kamu hadir saja ke sekolah tepat waktu, tidak keluar di jam-jam tertentu, ya sampai sore. Insya Allah kamu saya akan bantu lulus mendapatkan rapor. Itu terjadi di kelas 12. Kenapa? Ya tadi kan sudah disampaikan. Saya sempat bertanya juga, bisa nggak sih ini anak dikeluarkan? Kayaknya tidak mungkin. Itu satu. Nah terus berikutnya saya ingat juga pesan mungkin Bapak Kepala Sekolah yang sebelumnya, yang penting anak Gunung Sindur mah dapat rapot deh, lulus gitu. Tolong dibantu oleh Bapak Ibu Guru. Akhirnya itulah yang terlontar. Akhirnya yang saya lakukan, saya mohon kebalik nih, kaprok mohon sama siswanya agar siswanya hadir ya sesuai yang diharapkan dengan aturan-aturan mungkin yang tadi disampaikan oleh sekolah. Apakah tindakan yang kami lakukan di sini salah atau merendahkan diri kami sendiri tanda kutip untuk siswa tersebut? Salah. Atau mungkin ada hal yang lain, kemasan yang lain yang mungkin akan nanti bisa disampaikan ketika kami mendapatkan temuan hal yang sama. Ya, itu saja Pak Ujang yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Oke, ya. Ya luar biasa Pak Mansur. Ya memang itu menjadi PR kita bersama. Ya. Intinya adalah yang tidak boleh salah itu adalah penanganannya. Itu kan intinya. Pada saat kita mau merubah seseorang, salah satunya mungkin siswa di sini, itu kendali bukan di diri kita. Tadi kalau di sebelumnya kan artinya ada teori pilihan. Teori pilihan menyebutkan yang bisa mengontrol diri sendiri adalah ya dia pribadinya. Kita tidak akan bisa mengontrol orang lain.
kita hanya bisa memberikan pilihan. Maka kalau dilihat dari proses segitiga restitusi, di sini ada hal-hal yang harus kita validasi kepada siswa. Kita tidak salah loh kalau menanyakan, kamu sebetulnya pengen jadi orang seperti apa sih? Ya. Ingat, tugas kita terus adalah membimbing siswa, tidak menjudge. Kalaupun tadi ujung-ujungnya punten ada siswa yang mengundurkan diri, ingat, saya selalu ngomong kalau saya ngobrol dengan beberapa teman yang cerita, jangan mengeluarkan anak atau anak keluar atas omongan diri kita. Contoh, udahlah kamu mau milih keluar aja. Wah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau orang tuanya sendiri yang menentukan, itu terjadi masalah. Tetapi bisa jadi ada proses, ada suatu hal yang belum tergali dari anak ini. Bisa jadi kita lupa. Bukan lupa, terlewat juga bisa jadi. Tadi yang ini. Ingat, anak melakukan sesuatu tadi, dasarnya pasti dia punya alasan. Itu satu. Dari alasan itu, maka dia punya pilihan. Tapi kita kan perlu tahu kenapa dia milih tidak masuk. Yang dikhawatirkan salahnya di kita. Ya. Tadi ingat merdeka kata Ki Hajar Dewantara. Tidak ada paksaan. Jadi anak-anak itu benar-benar menentukan dirinya sendiri gitu. Walaupun memang sekolah kita memang kulturnya sudah tadi ada SMA, ada SMK yang di dalamnya ada mata pelajaran, tetapi tetap nilai tuntunan kepribadian ini harus kita depankan. Jadi kalau misalkan tadi suatu pilihan dia menentukan, maka cara kita bagaimana menggali informasi yang lebih dalam dari anak tersebut. Karena tadi pasti anak melakukan seperti itu pasti ada alasannya. Maka di sini salah satu contoh gitu ya. Contoh pertanyaan pada saat menanyakan keyakinan, emangnya dia tuh pengen jadi seperti apa sih? Gitu. Dengan dia berbuat seperti itu tuh apa alasannya? Dia mau jadi apa? Dia sadar nggak dia sudah melakukan kesalahan? Sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang fix gitu. Kalaupun kita nanti konfirmasi dengan orang tua yang mungkin orang tua juga belum tahu, nah di sana kita mencari solusinya bersama. Jangan langsung dari kita. Sekolah sekarang sudah tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan siswa, itu tidak ada. Ya. Tapi kalau dengan sadar diri dia mau memperbaiki di tempat yang lain, yaitu kita juga tidak bisa menahan, asal dengan catatan kita beri informasi yang selengkap-lengkapnya. Dikhawatirkan orang tua belum tahu gitu. Ya mungkin aturan-aturan umum sekolah pasti orang tua udah tahu, tetapi penjelasannya ini yang belum mereka dapatkan. Apa konsekuensinya? Setiap pilihan pasti ada konsekuensi. Milih A pasti ada konsekuensinya, B pasti ada konsekuensinya, selalu. Itu selalu ada sebab akibatnya lah. Tetapi tugas kita di sekolah, tugas guru di sekolah, kita tetap harus bisa menangani apapun masalah yang dihadapi oleh siswa, apapun kesalahan yang dilakukan oleh siswa, kita penanganannya jangan sampai salah ambil langkah. Tadi dari 5 posisi kontrol itu, ya kita paling tidak menempatkan diri sebagai pemantau, paling tidak. Lebih bagus sebagai manajer. Jangan sebagai penghukum, jangan sampai sebagai yang membuat rasa bersalah. Itu yang akan lebih berat, yang nantinya siswa malah makin down dengan kesalahan yang sudah dia perbuat. Udah mah dia salah, dia malu, kemudian tidak diterima di kelasnya, itu yang dikhawatirkan kan. Tetapi kalau dia salah, kemudian nanti dia mengakui, kemudian mau memperbaiki, dia dengan PD datang ke kelas, kembali ke kelompoknya, berbaur dengan temannya menerima, itu yang kita harapkan. Ya, ini selamat mencoba dengan apa yang sudah tadi dipaparkan dari awal sampai akhir. Ini berkesinambungan. Nanti kalau perlu saya share di grup untuk materi yang saya sampaikan hari ini.
Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bisa berdampak kepada mewujudkan sekolah yang berbudaya positif di SMK Negeri 1 Gunung Sindur. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Ya, nanti kita diskusi lagi kalau memang ada hal yang harus didiskusikan. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.